Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyadin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa ya di ruang Zoom kita. Insyaallah beliau dari Amerika baru sampai di tanah air. Ahlan wa sahlan Ustaz Fahmi Zubir. Ya, syaraftumuna biliqaikum bihudurikum fina insyaallah. Sofa nastafid minkum uluman katsirah insyaallah fi hadhihi al-umsiyah al-mubarakah. Insyaallah. Insyaallah ada beberapa mahasiswa juga di sini dan insyaallah kita bisa nanti diskusi tanya jawab ya sebisanya aja Ustaz. Tidak perlu membebani jika nanti tidak perlu dijawab nggak apa-apa. Yang penting kita pengen tahu kisah-kisah antum selama menjadi imam di Imam Center ya, masjid yang memang banyak kontribusi orang Indonesia di dalamnya, termasuk pemerintah Indonesia, dan di situ bisa mengangkat marwah Islam dan juga sekaligus mengangkat nilai-nilai yang ada di Indonesia ke sana karena memang kita berhadapan dengan sebuah negara yang berbeda kondisinya dengan kita. Dan kemarin untuk ini ya informasi Pak Ustadz, kita banyak diskusi sama Bapak Harun dari perwakilan kita di Washington DC. Bapak apa? Jangan safar. Iya, beliau cerita-cerita tuh, makanya setelah cerita banyak tentang Masjid Imam, saya juga pengen dong kalau ada yang bisa direkomendasikan untuk kita ajak diskusi. Nah, beliau memberikan nomor antum nih ke kami sehingga kita pengen diskusi lebih lanjut yang spesial masjidnya. Kemarin kita banyak diskusi mengenai hal-hal politik ya karena beliau di fungsi politik kan di KBRI. Oke, mungkin langsung saja saja karena juga sudah malam, mungkin estimasi waktunya ya katakanlah sampai jam 11-an ya, mungkin mentok-mentok setengah 12. Sat. Gimana kira-kira Sat? Saya takut kalau antum apa namanya tuh capek gitu, nggak apa-apa kita percepat. Ya, Anda masih jet lag kemarin. Oh ya, ya oke Ya, lah kalau gitu. apa, mungkin kondisinya terlalu ini kali ya, humid Jakarta. Jadi agak gimana kita. Insyaallah. Siap-siap. Ya, nggak nyampe sejam lah kalau gitu Sat ya. Oke, oke. 30 menit, 45 menit itu udah agak apa ya, kita usahakan bisa banyak tercukupi insya Allah. Tapi Ustaz, tadi sore ya saya ada mengajukan beberapa poin terkait dengan apa yang mau kita bahas. Nah, ini saya diskusi dengan mahasiswa, ada permintaan gimana yang menceritakan remaja masjid, terus bagaimana kegiatan rutin tentang keilmuan, ada lagi bagaimana mazhab yang diterima di sana, gitu kan. Nah, terus juga bagaimana strategi dakwah yang ada di sana dan bagaimana perbedaannya dengan Indonesia. Terus masalah berbaur dengan masyarakat. Kemarin Pak Harun cerita waktu musim salju itu kebetulan di sekitar masjid ada rumah orang Yahudi. Jadi waktu lagi bersih-bersih sekitar lingkungan masjid, pekarangan orang Yahudi itu juga sempat dibersihkan dari salju-salju. Subhanallah ya, ini rahmatanil alaminnya kelihatan di situ. Ada lagi mungkin semacam majelis taklim ibu-ibu atau program lain iftar, sanlat, tablik akbar. Baru-baru ini ada mengundang Ustadz Adi Hidayat kan kita tahu. Nah ada lagi Pak Harun menyemangati kita untuk bisa mendukung pengembangan Imam Center ini tidak hanya sebagai masjid tapi juga sebagai sarana pendidikan, entah itu dimulai dari madrasah dan lain sebagainya. Nah ini kita pengen tahu apakah prospek-prospek yang ada di sana ya dan suka dukanya di Imam Center. Nah, terakhir masalah respon masyarakat umum di Amerika terkait dengan Islam dan gerakan di Imam Center ini sendiri. Boleh dijawab secara umum yang bisa terjawab dalam waktu kita yang sangat sederhana ini ya Pak Ustadz ya tanpa harus membebani antum secara detail. Pokoknya kira-kira kita kisi-kisinya di situ. Oke, tanpa
Fadal masykuran Ustaz, waktu dan layar kita langsung saja berikan. Baik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika masyahidin. Jadi alhamdulillah kita di barat ya, di Amerika kebetulan mendapatkan kemudahan ya, dapat masjid yang sudah kita dambakan 20 tahun sebelumnya ya. Jadi kita berdoa, kita berkumpul, berusaha, tapi memang itulah ya, dengan ikhtiar yang terus-menerus kita lakukan, Allah berikan respon, Allah jawab ya, seperti itu. Jadi awalnya kita ingin membeli gereja ya dengan dana dari ini kayaknya sulit diomongin di apa namanya di on air ya, karena ada yang sensitif di sini. Begitu. Nah, jadi ya intinya dana sudah dijanjikan, terus kemudian tempat gereja belum kita temukan, dana ada, gerejanya belum kita temukan, gitu. Kita masih mencari lagi. Dapat gereja, ya. Nah, kenapa gereja? Karena memang kalau untuk membeli masjid, bagusnya memang dia bentuknya gereja atau gudang, ya warehouse. Karena peraturan-peraturan untuk sebuah gedung publik itu sudah lengkap, gitu. Jadi kalau umpamanya gedung publik itu kan gerbangnya harus 2 biji, keluar dan masuk, terus pembuangan limbahnya, safety semuanya lah ya, safety di dalamnya, safety window-nya, jendelanya, semuanya itu. Jadi ketika duit sudah ada, nah dari sebuah yayasan terbesar, gerejanya belum kita dapat. Akhirnya dapat gereja, tapi ketika kita mau beli, gereja itu bermasalah. Masalah teks, masalah pajak. Akhirnya ya kita undur. Nah, terus kemudian dapat gereja, yayasan itu ini ada permainan politik di Indonesia. Jadi yayasan itu audit. Ya, karena yayasan itu berafiliasi kepada ya itulah tadi ya. Akhirnya tiarap tidak bisa keluar dananya. Ya, akhirnya udah kita dari nol lagi. Ya, berdoa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan terus-menerus kita kerja keras, ya berdoa, akhirnya alhamdulillah singkatnya waktu yang pas ya kita dapat dana dari Pak SBY ya pada akhir dari kepemimpinan beliau ya. Nah, gitu. Tadinya mau pakai dana haji ya 73 triliun. Masa nggak bisa diambil kalau kata Pak Dubes kita ya, Pak Dino Patijalal yang memediasi ya. Tapi ternyata Pak SBY masih ragu ya karena dana itu belum pernah dipakai, belum pernah dimanfaatkan, belum pernah ya dikucurkan oleh presiden siapapun gitu. Jadi Pak SBY ragu. Nah, akhirnya dengan dana dari APBN. Alhamdulillah ya, jadi itu dana akhirnya untuk membangun masjid ya dengan 3 juta US dollar dan juga membangun asrama di Mesir. Masih ada asramanya ya? Nah, alhamdulillah. Nah, gitu. Ya, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ada di Sadis itu luar biasa. Hah? Gagah asramanya itu bisa ditempati orang Indonesia dan orang-orang warga negara lain juga. Iya. Dan alhamdulillah ya. Oke. Kemudian ya
salah satu dari kita manfaatkan masjid ini juga adalah sebagai kita mengenalkan budaya ya dalam konteks keindonesiaan ya. Alhamdulillah. Jadi kita namakan masjid ini Imam Center. Imam Center sebelumnya punya organisasi imam, Indonesian Muslim Association in Indonesia. Jadi eh, organisasinya sudah lama berdiri. Ya, kalau nggak silap itu tahun 93 ya kalau nggak salah ya. Ya, itu saya agak lupa nih. Jadi sudah berdiri 20 tahun yang lalu atau 19 atau hampir 20 tahun yang lalu baru berdiri ya masjid gitu. Nah, jadi ini ya. Kemudian alhamdulillah dari awal pembangunan masjid saya diundang. Ya, saya diundang menjadi imam di sana dan alhamdulillah sampai hari ini ya. Kebetulan selama selama itu berdiri September kalau nggak salah 14 September ya. 14 September tahun 2014. Nah, ya saya dari awal ya, kemudian peresmian itu ya, peresmian sama Pak SBY ya, ya gitu. Kebetulan Pak SBY waktu itu datang kita resmian pada hari Jumat. Pada hari Jumat ya. Oke, pada hari Jumat betul, pada hari Jumat. Saya langsung mengimami ya. Jadi alhamdulillah juga eh, apa fungsi diplomasi juga ada ya dalam masjid kita itu. Itu kita dikenal oleh Departemen Luar Negeri, oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Jadi mereka itu mengenal Indonesia ya itu dengan apa ini kita ya dengan apa masjid kita alhamdulillah begitu. Terus ya kita taruh beduk di masjid ya kan itu budaya ya. Dan kita berusaha untuk mengenalkan konteks Indonesia ya masyarakat Indonesia begitu. Terus tentang keilmuan ya tadi tentang keilmuan ya alhamdulillah kita ada ada dakwah ya dari tabligh akbar ya. Kadang kita mengundang ulama-ulama Indonesia sebenarnya nggak mengundang ya, tidak mengundang khusus. Ada orang lain atau ada organisasi lain mengundang kebetulan dimanfaatkan untuk dikelilingkan dan kita kebagian begitu. Nah, jadi seperti saya tadi lihat kemarin kemarin yang ngundang itu IMSA. IMSA itu Indonesian Muslim ya Society in America. Begitu. Jadi Ustaz tadi Hidayat waktu itu diundang ya kemarin ya akhir akhir tahun diundang untuk pembicara, kemudian setelah itu baru dikelilingkan ke New York dan ke DC. Ya kita dapat DC ya, Washington DC. Jadi itu. Jadi kalau keilmuan alhamdulillah ya kita berada itu tadi pengajian hari Sabtu. Jadi karena kondisi masyarakat Indonesia di Barat itu ya perlu pencerahan gitu ya. Karena memang ini tanggung jawab dakwah ya. Jadi dakwah itu kita bagi ada outreach untuk masyarakat Indonesia, ada juga untuk masyarakat non Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu kita kita prioritaskan ya. Karena untuk bayangkan aja ada seorang istri yang dia bekerja di sana, suaminya di Indonesia, terus kemudian sudah 5 tahun nikah lagi. Ya, sedangkan kita menganggap atau kita sudah terangkan itu adalah tidak boleh. Masa suaminya dua, satu di Indonesia, satu di Amerika, gitu. Jadi itu betapa banyak ya masyarakat yang awam kita kasih pencerahan. Ya, banyak yang konseling, perpecahan, pernikahan, perceraian, gitu. Nah, itu jadi kita memberikan wawasan ya.
Nah, terus kemudian kesempatan terbuka ketika COVID. COVID itu membawa berkah ya secara kalau dilihat dari positifnya ya. Kenapa? Karena kita bisa setiap hari Zoom. Kita tiap hari ya talaki madah atau ya talaki lah ya muhadharah setiap hari. Dan sudah 7 kitab yang sudah kita selesaikan. Ya, Alhamdulillah kitab apa namanya eh, kitab Sirah yang pertama ya. Kitab Sirah, Sirah Rasulullah SAW, Ramadan Al-Buti ya, Sesangit Ramadan Al-Buti. Terus kemudian kitab apa Sirah Sahabat, Sirah Tabi'in, kemudian kitab hadis ya, Arba'in, An-Nawawiyah, Jami'ul Ulum wal Hikam, terus kitab Al-Kabair, terus kemudian kitab apa Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adabul Mufrad ya, alhamdulillah dan yang lain ya. Kita berusaha untuk menyelesaikan itu dan jamaah alhamdulillah teredukasi. Ya, jadi kita kasih eh, semangat meskipun kita 2 jam, tapi kalau kita rutin, insya Allah itu sama juga kita di pesantren, di universitas, begitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi masyarakat yang penting adalah kasih karena kita menginginkan tadayun syambi. Masyarakat itu mengenal, ya, mengenal agamanya. Masyarakat itu menjadi fanatik dengan agamanya, begitu. Ya, tahu dengan agamanya, gitu ya. Target keilmuan. Terus kemudian juga keilmuan untuk non Indonesia, ya. Jadi memang waktu waktu saya juga cukup padat ya. Akhirnya kita juga sharing dengan yang lain. Kadang untuk non Indonesia ya kita apa masjid kita terbuka ya untuk Indonesia non Indonesia. Jadi ada ustadz-ustadz ya yang atau imam masjid di sana kita undang untuk kalau Jumatannya kita sharing ya. Mereka kita undang gitu ya. Terus kemudian kita buat juga tablik ya untuk non Indonesia, kajian tafsir begitu. Manfaatkan. Itu alhamdulillah. Eh, terus kemudian eh, apa lagi? Eh, tentang jamaah masjid kita terbuka ya. Bahkan mungkin orang Indonesia agak kurang kalau kalau aktivitas sehari-hari. Yang banyak itu adalah dari Ethiopia, Somalia, gitu kan. Terus Gambia, beberapa negara Afrika, gitu. Dan juga beberapa negara Arab, Mesir, terus Maroko, ya, yang lainnya Sudan juga ada. Jadi ya, alhamdulillah. Eh, jadi tentang mazhab, ya tentang mazhab kita mazhab ya karena itu masjid kita yang menentukan. Jadi alhamdulillah kita lebih banyak memakai mazhab Syafi'i ya, ya rahimahullah. Kemudian kalau ada perbedaan-perbedaan biasanya Pakistan ya, satu lagi Pakistan. Pakistan itu komunitasnya juga banyak dan mazhabnya kan Hanafi. Ya, jadi eh, kita juga nggak terlalu semua udah pada mungkin semua udah pada paham ya bahwa dalam mazhab itu tidak tidak nggak big deal lah, nggak menjadi masalah besar. Ya mereka sudah paham, mereka masing-masing punya punya ajaran mazhab maksudnya ya, gitu. Nah, memang sering sih mereka bertanya seperti kalau hujan ya kita jamak sholatnya, gitu kan. Mazhab Hanafi bilang, oh kami tidak pernah melakukan itu, oh, gitu kan. Nah, jadi saya bilang ini. Kemudian ya tentang mazhab ya. Jadi eh, apa masjid kita itu sendiri juga memang itu ada di kawasan ring satunya orang Yahudi, Jewish, ya Jewish. Jadi di situ orang Yahudi itu memang sangat ini ya, sangat sangat komitmen dia dan memang sangat
tasyadud, ya begitu. Jadi mereka itu setiap setiap ada sinagog, mereka kan kalau setiap hari Sabtu nggak boleh naik mobil. Makanya mereka kalau ada sinagog pasti samping-sampingnya rumah Yahudi. Jadi dekat masjid kita itu ada orang Yahudi gitu. Nah, jadi apa? Setiap masjid ya kalau yang dekat Yahudi berarti di sampingnya itu adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka nggak naik naik mobil, mereka tuh jalan kaki. Makanya mereka pasti mencari yang dekat, ya, mencari dekat rumah dari sinagog, gitu. Nah, ketika kita memulai aktivitas kita masjid, kita selalu ya, mencerminkan ya showing ya dakwah kita ini dakwah Islam. Ya, jadi kita soan lah, ya kita ya apa basa-basi mujamalah, kita mau membangun apa aktivitas masjid Muslim community di sini begitu kan. Kita sudah ketok-ketok gitu. Tapi ternyata ya mereka responnya dingin ya. Nah, jadi ketika musim saljunya waktu itu tahun 2015 itu tinggi sekali itu. Sampai sedada kita ini salju, sampai sedada kita. Nah, itu rumah mereka itu kita bersihkan. Langsung mereka udah mulai tersenyum gitu ya. Jadi masjid yang kita beli itu dulunya adalah gereja Scientology. Gereja itu tidak pernah mengundang orang. Jadi gereja itu tertutup ya sehingga katakanlah neighborhoodnya ya, lurahnya lah kira-kira ya. Itu ketika kita undang dia katakan, kalian ini baru buka masjid sudah mengundang kita nih, kita ajak makan bakso." Seneng dia. Ya, senang dia. Nah, sedangkan dulu gereja ini udah bertahun-tahun lamanya berdiri di sini, kami nggak tahu tempatnya seperti apa dalamnya, kami nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka responnya bagus. Ya, responnya bagus. Dan kita selalu baik dengan tetangga. Tapi sayangnya komunitas Muslim, ya bukan Indonesia ya, komunitas Muslim di negara berkembang itu kadang-kadang kedisiplinannya itu kurang. Contoh, ketika parkir, udah diatur nih parkir begini-begini. Tapi tetap aja, aduh mau cepet-cepet, parkir dulu sini dulu lah, ignorance. Jadi ignorance itu cuek. Ya, ini bukan hanya Muslim aja semuanya. Sama kemarin juga saya sama kakak saya, ya kita bawa mobil, kita saat itu ke masjid, tapi parkirnya udah ada garis-garisnya kan. Parkirnya sembarangan ya. Saya bilang ya Allah, ini Muslim ini kenapa nggak memperhatikan saudaranya ya? Kenapa nggak dia mundur sebentar, luruskan, ya dirapikan sehingga spot yang sebelahnya itu bisa dipakai orang. Ini dia nginjek garis, bukan nginjek garis saja, udah ngambil spot yang lain. Jadi kayak dua spot diambil satu spot sama dia. Itu kan enggak, dan itu bukan satu mobil gitu loh. Bukan satu mobil. Saya ngeliatnya, aduh ini kapan umat Islam ini teredukasi dengan baik. Egonya itu gitu ya. Ini bukan apa-apa ya. Nah ini yang di Barat, yang di Amerika, yang dia itu bukan, dia tahu kalau itu ada garis, dia nggak mau nginjak garis, ya. Dia akan mundur lagi, dia luruskan begitu. Kenapa? Karena dia perhatian dengan orang lain. Itu saya bilang, aduh ini efek negara berkembang yang egonya tinggi, yang apa, ignorance, cuek sama orang lain itu nggak peduli atau gimana. Saya bilang sampai saya ngomong kencang-kencang ada orangnya, ini orang nggak bisa parkir ini, saya bilang gitu. Saya agak marah, kenapa? Kita mau parkir susah, spot di sampingnya nggak bisa dipakai orang, dua spot dipakai sendiri sama dia kan gitu ya. Jadi itu, dan itu efek negara berkembang itu begitu, ya diatur gitu ya, diatur begini nggak mau, sehingga masjid ya ada ada apa namanya ada ungkapan masjid untuk mengatur jamaahnya harus mengundang polisi, menyewa polisi, baru jamaahnya bisa diatur. Tapi masjid kalau yang ngatur adalah pengurus masjid, namanya orang Indonesia, umpamanya orang siapalah. Kalau pengurus masjid yang ngatur parkir,
pasti berantem. Kenapa? Melunjak yang parkir itu. Nah itu ya, mungkin orang-orang negara-negara yang berkembang itu, apakah negara Afrika, apakah orang Pakistannya, apakah apa gitu. Susah diatur. Saya mikir, apa ini gitu. Ya, karena mengenal Islam itu ya bukan dari roh, ya bagaimana memperhatikan orang lain, membuat orang bahagia, itu pupus ya. Ini tanggung jawab kita ya. Ini antum semua nih di sini adalah sebagai dai, antum semua di sini adalah sebagai ulama, insya Allah coba ini diangkat gitu. Jadi praktis aja, Islam itu praktis, bukan hanya sholat aja gitu. Tapi praktis bagaimana memperhatikan orang lain, begitu kan, memperhatikan orang lain. Apalagi memperhatikan kesulitan orang lain. Kayak gitu kan nggak sulit kan? Tapi kan akan menjadi sulit dengan tangan kalau ignorance itu, cuek itu sendiri, begitu. Dan saya perhatikan itu. Saya perhatikan sama kakak saya bilang tuh, satu, dua, sebelah sana lagi tiga, coba. Kayak gitu kan. Ignorance banget. Sementara orang banyak berparkir begitu ya. Gitu. Ya, kalau kita lihat, ya kalau angkot mungkin dia inilah ya, apa namanya, non educated ya kalau orang bilang ya. Dia apa namanya, berhenti di jalan, orang lain banyak. Itu mungkin ya mereka tuh nggak tahu aturan karena ya mungkin non educated yang menjadi habit gitu ya. Ya. Nah, hal-hal kayak gitu udah nggak ada di Amerika gitu. Nggak, maksudnya ini kita lihat dulu loh, ini mobilnya mewah-mewah, mobilnya bagus-bagus, berarti kan bukan non educated kan. Ya kan dia bisa punya mobil, bisa punya apa, tapi itulah egonya itu gitu ya. Nah, ini ya. Jadi secara konten kita selalu mengangkat bagaimana kita menjadi muslim yang baik. Karena jangan sampai orang ngelihat Islam itu dari muslim, bukan dari konsep Islam. Kebanyakan begitu. Saya selalu katakan kepada orang yang menikah, ya, yang menikahnya apa, mixed couple ya, mixed couple itu menikah dengan orang Amerika, ya, menikah dengan orang Amerika asli, ya, apakah orang Indonesia menikah dengan, ya, menikah orang Amerika asli yang masuk Islam, ya, terus kata begini. Jadi saya banyak menikahkan ya, officiate gitu ya, ya menjadi apa, apa kalau di sini bahasanya, eh, oh, lupa sih, KUA. KUA ya, penghulu. Penghulu ya Nah, Ustaz. penghulunya ya. Karena nama saya sudah terdaftar di court, di apa namanya, eh, kehakiman, bukan kehakiman apa, pengadilan, ya, di pengadilan, di court, nama saya di court, jadi saya bisa officiate kalau bahasanya itu, menikahkan, menghulukan, penghulu. Jadi saya katakan Anda ini menikah dengan dengan seseorang yang Anda Islamkan, jadi Anda bertanggung jawab, dia akan melihat Islam, aktivitas, sikap, itu dia akan melihat Islam dari situ. Dia nggak baca Quran dengan apa terus enggak. Dia akan lihat Anda itu Muslim, ya, Islam yang Anda punya itu akan lihat begitu. Ya, saya selalu bilang gitu. Nah, kenapa? Ya, itu memang tantangan begitu. Sehingga jangan sampai terkesan Islam itu kotor, ya Islam itu apa, terpinggirkan, Islam itu nggak sopan orangnya, Islam itu nggak tahu aturan, aduh, Islam itu emosi, marah-marah. Nah, ini tantangan kita sebenarnya dakwahnya. Karena kembali ya, setiap setiap bulan itu hampir rata-rata itu banyak yang masuk Islam, gitu. Banyak yang masuk Islam, alhamdulillah. Ya, macam-macam cara masuk Islam juga macam-macam. Ya, ya seperti dakwah di Qatar itu kan. Ya, kalau orang lihat hitam di atas putih, apaan itu main bola begini. Tapi negara Qatar menampilkan keislaman yang baik. Ya, masjidnya dibuat transparan biar kelihatan, ya kan. Terus pemain bolanya juga berdakwah, begitu kan, menawarkan dakwah dengan orang tua, begitu. Terus dakwah ketidaksetujuan dengan, ya, dengan penjajahan Palestina, kan gitu. Banyak yang kita dapat di Qatar. Dan itu dakwah. Sementara ada yang golongan yang menganggap namanya dakwah itu adalah ya hanya hitam di atas putih, hanya begini, hanya begitu, gitu, gitu ya. Hanya di masjid, gitu.
Nah itu ya, jadi itu masyarakat kita itu ya diantaranya itu. Jadi tanggung jawab kita yang ini, gitu. Adapun kita memang diversity ya, diversity itu beda budaya memang antara Afrika, antara Arab, antara ya Asia. Ada beberapa masjid yang memang beda, bukan beda ya. Begitu ada sedikit clash, perselisihan tajam. Kalau orang Arab yang imam, ini nggak datang. Kalau ini nggak datang. Tapi alhamdulillah di masjid kita semuanya aman. Ya, di masjid kita semuanya, di masjid kita nih masjid Indonesia, alhamdulillah ya saya bisa mendekati apa namanya komunitas orang Afrika. Meskipun orang Afrika itu dia merasa punya ulamanya sendiri gitu kan. Dia punya budaya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah kita berbuat baik, senyum, bahkan ada yang mengatakan saya suka di masjid ini karena orangnya ramah. Ya alhamdulillah orang Indonesia itu ramah. Kita selalu senyum gitu ya. Nah ini alhamdulillah gitu. Jadi respon masyarakat itu mereka lebih suka seperti ada orang Afrika itu, orang Afrika itu ya dia itu sebenarnya punya masjid, mohon maaf, ya masjid Turki lebih dekat pada dia. Tapi dia selalu naik bis sampai dia tertabrak kemarin itu ketabrak jauh loh, jauh. Saya katakan jauh masjid dia itu, masjid Turki dengan kita. Saya aja kalau ini berapa kilo ya? Mungkin sekitar 35 kilo lah, jauh. Tapi dia lebih suka sholat di masjid kita, begitu. Ya lebih suka sholat di masjid kita. Dari zuhur dia menunggu sampai asar, duduk aja dia. Saya tanya, ya kamu tinggal di mana? Di Lanham. Oh, jauh banget. Kan di situ ada masjid Turki, ada masjid ini. Ya saya suka masjid kamu. Kamu orangnya ramah. Ya apa namanya Indonesia itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Jadi dia suka dengan masjid kita itu. Nah alhamdulillah. Nah itu ya. Karena memang kalau ada acara memang kadang-kadang kita undang untuk makan ya kan. Dia orang lemah, dia orang apa namanya? Dulu dia dulu dia aktivis aktivis perjuangan di Ethiopia ya, sampai sempat dia babak belur dimasukin ke camp camp konsentrasi itu sampai digebukin sampai tulang-tulangnya ini. Nah, sekarang dapat asylum. Itu salah satunya dia. Ya, alhamdulillah gitu. Terus ya itu respon masyarakat ya. Itu tentang gerakan Islam nggak terlalu banyak ya. Karena mereka tidak melibatkan masjid, kita juga tidak melibatkan masjid ya. Yang penting apa namanya kita masjid ini lebih kepada eh, apa ya keilmuan gitu, silaturahim, ibadah, peace. Misi kita itu adalah worship, ibadah, knowledge, ya keilmuan dan dakwah gitu ya. Jadi dakwah. Memang kita masih masih terus untuk interfaith ya, untuk interfaith ya. Kita kerjasama dengan beberapa sinagog dan beberapa gereja begitu. Jadi eh, itu dia toleransi beragama. Tapi toleransi beragama bukan toleransi beragama ala Indonesia. Saya selalu mengatakan kalau ada dari Departemen Agama, ada dulu wakilnya Menak apa ya, saya tekankan saya bilang gini. Kalau di sini di Amerika kita bertoleransi agama itu bukan masalah Natalan dan Lebaran dan itu tidak diruncing-runcingkan. Kalau di sini kita interfaithnya toleransi beragama adalah dalam hal kemanusiaan. Saya tekankan kemanusiaan. Saya bilang begitu di depan mereka. Saya katakan kemanusiaan. Jadi tolong ya kita bangun di Indonesia ini dengan berbeda agama yang ada faith, other faith ya, agama lain yang berbeda, itu tekankan kemanusiaan. Jangan diperuncing dengan dan juga jangan ada yang petinggi-petinggi dari Kementerian Agama ke petinggi dari agamanya lah, itu meruncingkan antara Natalan. Kenapa kita harus ikut Natalan? Kenapa kita?
apa namanya, iya nggak ikut Natalan begitu ya. Kenapa? Ah, macam-macam lah. Nggak usah dibahas itu. Kita sama-sama udah tahu kalau Natalan ya Natalan sendiri, kalau Lebaran ya Lebaran sendiri. Tapi kita dalam kemanusiaan, saya bilang gitu. Ya, jadi masjid-masjid sini juga begitu. Masjid di Amerika maksudnya ya. Itu langsung kemanusiaan. Contoh, ketika ada terjadi apa namanya eh, ini ya terorisme lah katakanlah ya, ya vandalisme atau bigotry ya, atau apa namanya ada penembakan di rumah ibadah gitu ya, penembakan di rumah ibadah. Nah, ini kita mengadakan kerjasama antara gereja, ya, antara masjid, antara sinagog, ya, antara pura, Hindu ya, Hindu apa ini ya, antara itu ya, ada Bahai, ini juga tuh, Bahai juga tuh. Nah, itu kita sama-sama ya membangun ketahanan dan keamanan rumah ibadah. Begitu kita toleransinya. Bukan masalah agama, giliran giliran Natalan kita datang. Ya, enggak begitu toleransi di Amerika mah. Masing-masing udah established, sudah tahu. Cuma kalau di Indonesia itu dibentur-benturkan, heran saya. Karena di Indonesia itu ada provokator ya, bentur-benturkan. Ada yang Islamnya yang liberal lah. Wah, ini kita harus menghormati. Ya. Kalau mau mengajak Amerika, silakan lihat toleransi yang benar tuh kayak begitu. Gitu. Ya, Amerika yang liberal, dia mengatakan freedom, ya bebas, kebebasan beragama. Jadi itu kita selalu melakukan itu. Jadi seperti Thanksgiving, pada hari Thanksgiving kita memberi ya, kita baju-baju bekas kita kumpulinnya di gereja, kumpulinnya di sinagog, nggak apa-apa buat kemanusiaan, begitu. Eh, jadi nggak ada tentang ibadah ya. Terus apalagi ya itu ya, itu kita lakukan. Kenapa? Karena memang Kanti itu adalah kabupaten mungkin ya. Ya, atau kabupaten itu dia eh, punya ada namanya interfaith Kanti ya. Ada bagian interfaithnya. Jadi kabupaten itu ada bagian interfaithnya. Interfaith itu toleransi beragama ya. Jadi ada divisinya begitu. Kita sering datang sama-sama diundang satu meja. Jadi kelompok ulama Muslim diundang, dengan pastor diundang, dengan sinagog diundang, ya berbicara tentang refugees, ya refugees begitu. Berbicara tentang ya macam-macam lah ya kemanusiaan begitu kan. Begitu. Tentang apa lagi? Dulu tentang Ukraina, tentang macam-macam. Jadi ini ya, ini yang kita lakukan, kita membaur dengan Kanti. Ya, alhamdulillah. Apa lagi? Remaja ya. Ya, jadi remaja masjid bagaimana? Nah, remaja masjid, ya, remaja masjid itu kita buat fun. Ya. Setiap sepekan sekali kita ya bikin futsal, gitu. Jadi mengaktifkan masjid. Nah, terus kemudian kita buat acara kumpul gathering remaja, ya gitu ya, hangout di masjid. Dulu ada seorang profesor ya, sekarang belum jalan lagi nih. Ada seorang profesor, dia masih muda, ya, dia berkulit putih, nikah dengan orang Indonesia. Dia profesor masih muda deh, masih muda. Tapi dia bisa mengumpulkan ya remaja dan yang adult, ya. Jadi dia minta izin, dia punya punya apa namanya, punya punya grup, punya community, ya. Jadi komunitinya umum, yang punya skill main gitar, rambutnya gondrong, yang punya skill baca puisi, yang punya skill cerita, ya, Nah, yang punya skill stand up comedy, yang punya skill apalagi, ya itu datang semuanya, masing-masing ya berbicara, ya terus kemudian kita kasih taujih, kita kasih apa namanya nasihat, udah. Nah jadi ya gitu aja, performance saja, performance.
Dan itu ramai diminati. Wah, diminati. Ramai ada yang ngedot orang itu gondrong apa. Yang penting kita bikin 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 kegiatan tuh di masjid gitu. Jadi jangan alergi ya. Apa bapak-bapak kadang di Indonesia ya mohon maaf ada anak ke masjid anaknya bandel lari-lari bapaknya marah mau gitu kan pengurus masjidnya marah besok nggak usah datang lagi besok-besok anak itu takut ke masjid galak gitu ya kita ingin menciptakan suasana masjid itu indah nyaman buat anak-anak gitu ya, sampai di sebuah tempat di Texas saya kemarin ke sana masjidnya gede ya. Terus punya bawah tanah punya basement. Nah, di basement itu ya, siapa yang ngira di situ ada meja snooker, meja biliar. Di situ ada karambol gede yang pakai magnet itu, apa namanya itu? Ya, di situ ada apa lagi? Ya, mainan anak-anak. Di situ ada meja bulat untuk diskusi. Di situ ada macam-macam lah, gitu ya, macam-macam. Jadi alhamdulillah eh, anak-anak itu jadi suka hangout di masjid gitu insya Allah jadi eh, apa lagi ya mungkin itu dulu deh. Eh, bentar silakan Ini ada bagaimana majelis taklim kalau suara bilang lah. ibu-ibu. Ya, suara saya keren ya, Ustaz ya. Majelis taklim ibu-ibu itu kan kalau di Indonesia semarak ya. Apakah di Amerika itu juga ikut semarak karena memang biasanya ibu-ibu suka ngumpul-ngumpul kan? Nah, itu apakah dengan orang warga negara lain juga apa Indonesia khusus? Oke ya jadi memang bagaimanapun juga meski kita tinggal di Indonesia ibu-ibu kita itu lebih nyaman bersama-sama antar ibu-ibu majelis taklim itu ada geng-gengnya ya gitu teman-temannya itu ada geng jadi kalau temannya datang ya datang gitu dan lebih nyaman untuk pakai berbahasa Indonesia ya meskipun kalau dalam talim orang asingnya juga banyak juga yang datang tapi begitu kebiasaannya karena memang salah satu kumpul berjumpa dengan teman itu adalah sebuah sebuah apa namanya sebuah refreshing begitu jadi alhamdulillah mereka ini seperti itulah kadang-kadang mereka bikin pengajian antar kelompok ada kelompok ya kelompok Minang kayak saya nih tuh kelompok Minang kan Wah, luar biasa. Minang Pride ada Wah, dari Banjar ada dari apa namanya dari Jawa Barat gitu ya begitu jadi ada pengajiannya ada kumpul-kumpulnya ada arisan ya sering gitu. memakai masjid sebagai media tempat berkumpul atau keliling dari rumah ke rumah. Kenapa Yang imam center ini sering dipakai buat tempat berkumpul atau tempatnya itu bebas mereka pilih di mana aja rumahnya gitu. ya kita fleksibel kadang di masjid di imam center kadang di rumah-rumah yang penting kita bisa mendekati mereka gitu ya ya kita Hmm. fleksibel aja ini namanya dakwah kan fleksibel ya mana yang kita memungkinkan itu seperti itu gitu Artinya perempuan mengumpul buat arisan di masjid itu enggak suatu yang tabu di Amerika ya. nggak apa-apa arisan di masjid kumpul-kumpul karena kan ada pengajiannya gitu gitu ya walau Hmm. Jadi, Hanif ada mau ditanyakan beserta teman-teman yang lain silakan. Baik, Ustaz, mungkin Ana sedikit untuk memperjelas lagi tadi. Jadi kan dari Ustadz sudah dijelaskan tentang bagaimana strategi dakwah yang ada di Amerika. Di sini penekanannya itu lebih ke konteks menunjukkan tentang karakter Muslim. Bahwa inilah Muslim itu adalah mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang santun dan disiplin. Nah,
Itu sesuai dengan medan dakwah yang ada di Amerika. Karena kan masyarakat yang di Amerika sebagiannya ada memahami orang-orang Muslim ini dengan pandangan yang salah. Maksudnya itu dalam melihat Muslim itu memandang terhadap objek yang bukan untuk dipandang. Nah, pertanyaan anak, apakah dalam tanda petik orang-orang yang mempunyai ketakutan terhadap Islam itu sampai berbuat ekstrim? Entah itu Islamofobia itu sampai berbuat ekstrim terhadap pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Imam Center. Itu pertanyaan Ana. Dan yang kedua mungkin biar langsung saja, Sat. Untuk isu Islam liberal di Amerika itu bagaimana, Sat, tanggapan Antum? Oke. Hmm. Pertama Islamophobia ya. Jadi memang Islamophobia ini kan ada yang mencetuskan ya, sehingga dibuat Islam itu picture-nya itu kejam. Islam itu picture-nya itu teroris, ya terorisme gitu kan, identik dengan teroris. Islam itu, nah ini juga memang warisan dari 9/11. Ya, jadi apa 9/11 kejadian 9/11 itu ya, pemboman WTC itu. Jadi dibuat picture seperti itu. Jadi orang sebenarnya nggak paham tentang Islam, sehingga dengan adanya data yang besar, gedung hancur, terus kemudian dibuat lagi museum, museum WTC itu Ground Zero. Itu orang jadi taunya, oh Islam itu jahat, Islam itu begini gitu. Nah gitu. Nah memang ada juga yang masjid yang dicoret-coret, vandalisme ya. Tapi itu di Imam Center alhamdulillah nggak terjadi. Ya dulu Texas ya ada di pembakaran masjid, masjid dibakar, gitu, masjid dibakar. Ya, terus setelah bakar masjid, akhirnya dia masuk Islam. Ya gitu, Masya Allah. Nah, dia bilang tuh, saya lupa namanya itu. Saya dulu benci banget dengan Islam gitu ya. Tapi ketika dia tahu, ternyata dia, ya itu tadi, masuk Islam dia. Nah itu ya hal-hal kayak gitu yang ada. Ya. Tapi di masjid kita, di Imam Center nggak ada. Ya, dulu ada penembakan di apa namanya sinagog. Otomatis kita nggak manggil polisi, nggak manggil, tapi polisi yang langsung menjaga masjid kita. Karena masjid kita itu termasuk yang sudah dicatat ya rekodnya ininya baik begitu. Ya begitu. Ya hubungannya baik dengan county, dengan pemerintah, dengan kepolisian gitu. Jadi Imam Center itu termasuk yang diperhatikan ya. Nah tentang Islam liberal ini gimana? Ya Islam liberal juga ada ya, karena memang mereka itu apa namanya, eh, tapi nggak banyak. Islam liberal. Islam liberal yang paling kuat itu ya buatan Aminah Wadud, itu di daerah sana, di daerah sentral sama di daerah west. Yang Jumatannya itu perempuan, khatibnya perempuan. Nah, tapi nggak banyak, itu cuma itu doang deh. Secara 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 umum rata-rata di masjid-masjid itu jarang yang liberal. Yang liberal itu biasanya datangnya dari kampus, tapi kampus juga nggak banyak, gitu ya. Kampus itu begitu. Saya nggak tahu nih liberal itu sebenarnya nggak banyak ya. Cuman kok dibesar-besarkan gitu ya. Karena yang besar-besarannya itu dari tulisan dari kampus kan. Kalau umpamanya praktisnya di Amerika di masjid-masjid, rata-rata masjid-masjid itu, mohon maaf, kuat sekali itu, sunnahnya kuat itu, gitu, gitu ya. Wallahu a'lam. Luar biasa ini Pak Ustadz tentang Islam liberal ya. Ternyata memang lebih banyak yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan yaitu kita semakin apa ya membayangkan sesuatu itu besar karena media itu sering menggaung-gaungkan padahal ya, belum tentu ya, suatu tersebut itu adalah hal yang sangat fantastis ya, bisa jadi ya hal-hal yang mungkin sedikit gitu kan. Ini menarik ini terkait dengan bagaimana umat Islam itu bisa dipercaya sama pemerintahnya. Tadi berhubungan baik dengan county, saya jadi tertarik mendalami itu. Kok bisa ya kita itu katakanlah bagian kelompok itu kan ada yang radikal, tapi
kita itu bisa diterima di county. Apakah county itu kita undang dalam event-event hari besar kita, atau kita adakan dia makan bersama di masjid, atau ketika ada bayar pajak kita aktif terus. Itu indikatornya apa? Kok kita bisa dihormati sama county? Itu kira-kira, silakan. Ya, karena kita selalu memenuhi undangan kanti. Ya, kita aktif berpartisipasi ya dengan kanti begitu. Jadi kita termasuk keterlibatan kita dalam green. Ya, jadi dengan green itu maksudnya menciptakan rumah ibadah yang hijau. Jadi kita penghijauan dengan organisasi green. Nah, itu kan larinya ke kanti juga begitu. Terus kita juga drainase gitu. Jadi hal-hal sosial, hal-hal lingkungan itu kita ikutin. Begitu ya. Terus masalah kemanusiaan begitu. Jadi ikut berpartisipasi begitu. Ya. Olah. Oke, ada teman-teman yang ikut lainnya, ada Izziar Gozi, jika ingin bertanya silakan. Ya, nggak apa-apa. Mustafa Hanif, ada lagi? Udah cukup dari Anda, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, karena tadi antum juga bilang lagi jet lag ya, kita mungkin tidak terlalu panjang. Tapi apa ya pesan antum untuk orang-orang Indonesia secara umum, ketika mereka itu apa ya memandang Islam itu sulit berkembang karena minoritas, dan yaitu banyak sekali tantangan-tantangan yang mungkin membuat orang itu menilai udahlah kita itu nggak usah terlalu berangan-angan tinggi ya, padahal secara kenyataannya luar biasa itu bisa terwujud dengan gerakan-gerakan yang tadi disebutkan itu, dan itu sudah sangat luar biasa menurut kami yang ada di Indonesia sih. Silakan Ustaz untuk khitaman. Oke, jadi memang kita harus menampilkan Islam itu indah ya. Di rahmatan lil alamin. Kata-kata rahmatan lil alamin itu sering kita ucapkan dan sering kita perdengarkan, dan kita juga sering mendengar rahmatan lil alamin. Jadi konteks rahmatan lil alaminnya itu sebenarnya banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, saya sering mengingatkan bagi ibu-ibu ya, bagi akhwat yang pakai kerudung, saya katakan Anda sekarang ini sedang berdakwah. Ya, kalau di barat itu kalau sering pakai kerudung, sering pakai ini itu berdakwah. Ya. Kenapa? Karena yang ditampilkan itu kan Islam. Orang tahu kalau pakai kerudung itu Islam gitu. Nah, ketika berjalannya, ketika berbicaranya, ketika menolong orang itu dilihat gitu. Nah, gitu ya. Jadi rahmatul alamin ini menarik. Ya, jadi ketika ada seseorang yang di shopping center ya, itu ketika ngantri terus senyum, terus kemudian baik, terus kemudian menolong yang tua gitu, yang dalam ngantrian, itu menjadi sesuatu banget. Oh, Muslim ini baik ya, oh menolong orang ya, oh begini ya, concern dengan orang lemah begitu. Nah, kita juga di sini begitu ya. Jadi jangan selalu fokus Islam itu sholat, Islam itu di masjid, keluar dari masjid udah brutal, dari masjid udah nggak tahu lagi sikap, udah nggak pedulikan orang, udah gimana begitu ya. Seperti itu contohnya ringan-ringan aja, parkir, buang sampah, masa ya itu ya, mohon maaf, di masjid kita itu ada Pampers. Saya bilang ya Allah ya Robbi, ini kok negara terbelakang banget ini ya. Ya saya nggak tahu siapa yang buang. Tapi kan ala kulihal kan itu sebenarnya Amerika yang sudah bersih gitu. Di masjid, ya di pinggiran itu depan orang lagi Pampers dibuang. Dan saya bilang ini nih orang gimana nih. Saya sih suzon aja begini. Ini orang kayaknya baru datang dari kampung, terus kemudian datang ke Amerika, terus kemudian ketemu masjid, masih gaya kampungnya itu dibawa gitu. Kan nggak ini banget, nggak apa namanya, jangankan itu ya, jangankan Pampers, buang tisu aja itu udah nggak ini, udah kalau dibuang di jalanan ya, atau bungkus apa kacang begitu, itu udah quote and quote udah
nggak punya adab gitu. Ya gitu, saya sedih ngeliatnya. Banyak kan melakukan itu ya orang Islam gitu ya. Tapi kalau di shopping center nggak berani dia, heran ya. Kalau di masjid cuek dia, cuman nih. Ya itu ya, artinya ini yang harus kita encourage lagi ya. Begitu. Jadi kalau umpamanya itu kita disiplin, buang sampah jangan sembarangan, ya, buang sampah pada tempatnya. Ini kita bersih, sungai kita bersih, ya kan? Rumput kita bersih, lingkungan kita bersih, enak dipandang, masa kita kalah sama orang yang gak beriman. Orang Amerika itu kan kadang ada yang jarang ke gereja, ada yang jarang ke sinagog, ada yang jarang ini, tapi dia disiplin dan bersih. Jadi konteksnya itu mereka menjaga alam, gitu. Rahmatan lil alamin. Semua orang bahagia, tidak tersakiti. Kalau coba ngeliat gara-gara banjir, ya banjir itu gara-gara apa? Ya gara-gara sampah. Ya tersumbat lah apa begitu kan. Jadi kan jadi malapetaka. Rahmatnya hilang ini. Wallahu a'lam. Ya. Ya, ini ada Ustazah Nova, beliau baru bergabung. Beliau itu Ketua LPM Lembaga Penjamin Mutu di kampus kami nih. Mungkin beliau ada sedikit yang ingin disampaikan. Ustazah Nova, silakan. Baru gabung Ustadz, lanjut dulu. Ya, karena antum juga punya perhatian dalam hal ini ya, nggak apa-apa Ustazah. Tadi ada sedikit yang disampaikan juga bisa dikomentari kenapa orang Islam itu seperti itu, apakah karena memang kita belum banyak pendidikannya atau apa gitu kan. Silakan saja gimana. Mungkin kalau yang mungkin sudah dibahas sebelumnya kali. Kalau ingin tahunya boleh bertanya apa ya? Bagaimana tanggapan Barat gitu ibaratnya masyarakat di sana terhadap Islamofobia, maksudnya situasi Islamofobia di sana itu apakah ada, kalaupun ada semarak apa atau hanya berita yang dibesar-besarkan begitu. Toh mereka sudah antipati dengan agama misalnya, atau bagaimana ceritanya? Mohon maaf Ya. kalau misalnya dibahas. Ya, nggak apa-apa. Tadi udah bahas, tadi nggak apa-apa. Ala kulli hal kita berupaya untuk menghilangkan Islamofobia. Yang pertama, upaya kita pendekatan ke pemerintah. Yang terkhusus lagi pada polisi ya. Jadi menggambarkan Islam itu begini. Sampai sekarang Imam Center itu kita meng-hire polisi. Ya, kita panggil polisi, kita gaji. Itu kan pendapatan sampingan bagi polisi. Nah, itu senang mereka. Ya kan mereka ngeliat orang Islam tuh begini. Jadi mereka sudah punya kesimpulan bahwa itu tadi, oh umat Islam tuh ramah, umat Islam tuh begini gitu. Yang kedua kita hadir pada kegiatan-kegiatan masyarakat begitu, nggak eksklusif gitu. Yang ketiga itu tadi, ya kita mengirim remaja kita ya apa namanya interfaith. Sekali lagi interfaith itu bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah. Seperti kita mengirim beberapa anak kita untuk kegiatan Thanksgiving. Thanksgiving itu adalah mengumpulkan, Thanksgiving itu maksudnya hari terima kasih ya, Thanksgiving Day. Jadi itu akhir bulan November itu, Jumat akhir bulan November. Jadi nanti anak-anak kita mensortir pakai baju-baju yang second ya, baju-baju bekas, disortir, terus kemudian dibungkusin, dikemas, di apa. Anak-anak kita dengan anak-anak gereja begitu ya. Ya kayak begitu. Jadi kan ke pihak gereja, oh orang Islam ramah kok, orang Islam begini kok, gitu. Mereka tahu Islam itu begini, gitu. Gitu ya salah satunya. Itu WhatsApp. Karena Afwan nih, mulus banget nih hari ini saya. Ya, mungkin kita sudahi dulu Ustaz ya. Afwan ya. Nggak apa-apa Ustaz Fahmi Zubir, kita akhiri dulu. Jazakumullah ya, Ustazah Nova tadi sudah bertanya. Nanti bisa dilanjutkan di luar forum ini karena waktu juga kita bisa membatasinya. Semoga antum bisa istirahat habis ini Ustaz, dan ya silakan menikmati masa-masa liburan di tanah air, bisa ketemu teman-teman, keluarga dan juga sanak famili yang lain. Kita akhiri ya, semoga diskusi kita terkait dengan perkembangan Islam di Amerika, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Imam Center, dan juga berbagai masukan-masukan lainnya bagaimana bisa
berusaha untuk menurunkan Islamofobia, bagaimana bisa ikut andil dalam pembangunan masyarakat, bagaimana menyadarkan diri bahwa menyenangkan orang lain itu penting, memperhatikan orang lain penting, bagaimana parkir itu harus punya etika, membuang sampah juga, ya kan? Dan itulah faktor-faktor yang membuat orang bisa menilai seperti apakah Islam itu. Semoga kita bisa mencerminkan Islam dengan lebih baik, dan semoga kita bisa Allah kuatkan untuk mengajak orang-orang untuk bisa tertib dalam berbagai hal. Dan ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Mungkin itu saja ya Ustaz Fahmi Zubir ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Insyaallah ketemu lagi lain waktu. Oke, syukran ya. Kita tutup dulu biar kita bisa istirahat karena sudah larut malam juga di sini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.